Baik, perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Dafaris Yustrisno. Saya Ahmad Zakia Sidki. Di sini kami karena kemarin mengerjakan proyek ETS-nya secara berkelompok, di sini juga kami akan melakukan video demo secara berkelompok mulai dari demo PPT lalu dilanjutkan oleh demo codingannya. Saya mulai langsung saja ke bagian PPT. Ini aplikasi kami adalah Fieldspot Apps dengan anggotanya saya sendiri Muhammad Dafaris Yustrisno dan teman saya Ahmad Zaki. Langsung saja. Di sini ada deskripsi singkat untuk aplikasi kami di mana Firespot adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memesan berbagai jenis lapangan olahraga secara cepat, praktis dan informatif. Dengan Filespot, pengguna dapat menjelajahi lapangan seperti futsal, badminton, tenis basket, hingga kolam renang dilengkapi dengan foto, lokasi, harga, rating, dan deskripsi singkat. Lanjut di sini ada salah satu fitur yang ada dalam aplikasi kami yaitu tampilan daftar tempat olahraga di mana aplikasi menampilkan daftar berbagai jenis lapangan olahraga seperti futsal, badminton, basket, tenis, dan kolam renang dalam bentuk kartu horizontal. Setiap kartu memuat informasi lengkap seperti nama lapangan, gambar, rating, lokasi, harga per sesi, dan deskripsi singkat untuk membantu pengguna memilih tempat yang sesuai. Untuk fitur selanjutnya yang sisanya akan dilanjutkan teman saya ini. Lalu kemudian ada formulir pemesanan dengan tanggal, waktu, dan pilihan jenis lapangan olahraga. Nah, jadi setelah memilih lapangan, pengguna dapat melanjutkan ke tahap pemesanan dengan memilih tanggal menggunakan kalender interaktif dan memilih sesi jam yang tersedia melalui pop-up. Proses ini mencakup pilihan jenis olahraga secara otomatis berdasarkan lapangan yang dipilih. Nah, lalu ada kemudian validasi dari input form dan tampilan konfirmasi pemesanan. Nah, jadi yang pertama kan ada aplikasi memverifikasi bahwa semua data penting itu tanggal, waktu, jadi itu udah diisi sebelum mengizinkan pengguna melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah pemesanan yang tidak lengkap atau tidak valid. Lalu kemudian ada sebelum pemesanan dikirim, pengguna akan melihat halaman konfirmasi yang merangkum seluruh detail pesanan termasuk jenis olahraga, tanggal, waktu, dan total biaya untuk memverifikasinya. Jadi tampilan ini membantu pengguna memastikan data sudah benar sebelum menyelesaikan transaksi. Nah, mungkin itu sekian untuk PPT kami. Di sini kami akan lanjutkan untuk mendemokan untuk bagian codingan kami. Di sini saya akan memulai lagi. Pertama di sini ada build grade kits-nya ini hanya template biasa untuk membantu menjalankan aplikasinya. Ini ada build guide untuk Android-nya, terus ada buat dependensinya. Ini ada beberapa, ada banyak biar bisa menjalankan program aplikasinya. Lanjut di sini ada untuk UI temanya, di sini ada untuk mengatur warnanya seperti CSS biasa dengan 3 file berbeda. Lalu untuk tema ini untuk mengatur seperti kayak ada background dan pewarnaan lainnya. Untuk type selanjutnya ini ada file type. Ini untuk mengatur font size dan jenis-jenis font yang digunakan pada tulisan yang ada pada aplikasinya. Lanjut dimulai dari file main activity yang dimana di sini mengatur kontrol dari aplikasinya, proses aplikasinya. Di sini ada import yang biasa untuk dependensinya, ada main activity di sini untuk menjalankan fungsinya. Di sini ada temanya menggunakan manggil tema. Lalu untuk composable-nya di sini ini main activity-nya hanya sebagian besar berfungsi sebagai navigator controller, di mana dia akan mulai dari destination splash yaitu pada file splash screen, di mana itu adalah file tampilan pertama dari aplikasi kami. Jadi mana nanti di file splash screen itu juga ada navigator navigator home di mana mengarah ke home screen, di mana itu home screen dari aplikasi kami. Lalu selanjutnya ada navigator dari home screen itu menuju ke select time screen, di mana rutenya itu select time screen yang mengambil data sport, image, press ID, dan harga. Selanjutnya di sini sama juga booking confirm dari select time, lalu confirm screen dari booking confirm time. Sama saja, cuma beda tujuan saja. Lanjut ke splash screen-nya saja. Ini merupakan tampilan pertama, tampilan awal. Kalau di run, hasilnya akan muncul splash screen-nya. Nah, nanti ada berbagai fitur dari UI-nya dan ada tulisan logo dari aplikasi dan klik anywhere untuk melanjutkan. Saya akan jelaskan singkat dulu untuk komposable-nya. Ini hanya untuk penggunaan UI biasa agar ada aplikasi, ada apa animasinya.
Lalu launch efeknya itu juga hanya untuk buat tambahan saja, ada delay 1 detik agar sebelum bisa dilanjutkan ke apa itu page selanjutnya. Nah, sini box untuk UI logonya. Ini tadi apa navigatornya. Sini kolom juga untuk logonya. Di sini baru untuk tulisan click anywhere-nya. Ini hanya UI desain UI biasa. Lalu lanjut ke bagian home screen. Kalau dilihat di sini nanti kalau sudah kita klik di bagian mana saja, dia akan lanjut ke home screen. Tampilannya seperti ini. Ada beberapa lapangan yang tersedia di sini untuk penjelasan programnya. Singkat saja di sini untuk kelasnya di lapangan itu ada beberapa variabelnya yaitu nama, kategori, rating, lokasi, harga, dan gambar. Di sini untuk daftar lapangannya ada 5 lapangan tadi yang ada di aplikasi. Saya kami masukin 5 saja. Kami kira udah cukup. Lalu di sini untuk file detailnya ini hanya sebagai tambahan untuk deskripsi singkat yang ada di bawahnya sini masing-masing lapangannya. Lalu untuk tampilannya di sini adalah setting untuk tampilan header aplikasi. Ini cuma untuk men-setting kolomnya. Lalu di sini untuk buat kolom bagian atasnya headernya. Di sini ada tulisan solusi cepat dan temukan, ini semua ada pada di header tampilan home screen-nya. Lanjut di bawahnya yang mulai dari fungsi let zero ini baru fungsi untuk menampilkan UI dari data lapangannya nih dalam kotak ini, kotak-kotak ini. Mulai dari situ ini foldernya berisi semua yang ada, mulai dari image-nya. Di sini ada teks-teks yang menggunakan spacer untuk mengasih jarak antara kalimatnya. Sama ini juga dibilang hanya ada rating, harga, hanya teks lain saja dimasukin saja menggunakan dalam kolom tadi itu dengan menggunakan UI yang berbeda-beda. Nah, ada tombol yang paling bawah sini untuk melanjutkan ke page selanjutnya. Selanjutnya sini ada flash selanjutnya yang ketika diklik untuk bagian book now, dia akan lanjut ke bagian select time screen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di select time screen ini mengambil data dari sebelumnya di home screen, di mana yang di home screen tadi ada data bahwa ini adalah jenis lapangan tenis, lalu ada ratingnya, ada alamat, lalu ada harganya, harga per sesi, lalu ada ini untuk fotonya aja. Nah, ini kita langsung mulai. Nah, ini di declare dulu aja semuanya. Terus ini ada pilihan-pilihan dari sesinya. Nah, ini juga di declare lagi. Yang ini sebenarnya cuma data yang udah diisi gitu. Ini buat contoh aja. Kalau kita lanjut, di sini ada gambarnya, di sini untuk UI teksnya, terus ini juga UI untuk row-nya. Nah, ini kurang lebih yang ada di sini. Ini masih di sini. Jadi kita ini masih UI text, lalu ada text button, ada button back-nya, ada button untuk kalender. Nah, ini kan ada Mei, ada Juni, ada April. Jadi ini ke bulan-bulan masing-masing. Lalu ini ada juga yang buat UI tiap harinya, Sunday sampai hari Saturday. Lalu ini hanya template saja untuk UI-nya. Nah, lalu ini tombol di bagian bawahnya. Jadi ini ada tombol back sama checkout. Jadi untuk back nanti dia akan kembali ke halaman home, atau kalau mau pesan lagi dia akan ke halaman sini. Lalu nah ini button on click. Nah, jadi ketika sudah memilih tanggalnya, setelah kita pilih, lalu kita pilih sesi, dan nah ini akan keluar checkout senilai gitu dari lapangan jogging. Lapangan jogging tadi rate-nya adalah 250.000. Nah, misal kalau di lapangan futsal kita juga udah di sini. Nah, ini checkout 75.000. Mungkin kita langsung lanjut ke berikutnya. Nah, ini yang tadi pop-up selection ya. Pop-up selection-nya yang tadi. Lalu ini unavailable times, ini yang sudah diblokir, yang sudah ini yang sudah terisi. Ini dia tidak bisa dipilih. Lalu ini untuk confirm button yang tadi ya. Lalu kita lanjut ke booking confirm script. Kita mulai dari atas. Ini dia juga masih declare. Lalu nah ini juga UI-nya aja. Langsung masuk ke di biaya. Mungkin kita dari sini kan sudah di check out. Nah, kita check out.
Nah, ini adalah halaman booking confirm screen-nya. Jadi udah ada validasi untuk di lapangan futsal di tanggal 15 Mei yang tadi kita pilih di sesi jam 10 sampai jam 1. Nah, ini nah ya, langsung keluar biaya sewanya 75.000. Nah, ini di sininya. Nah, ini pembayaran section-nya atau pembayaran. Nah, ini ada kebijakan, lalu ini button on click-nya juga sudah ada. Ini booking dan kembalinya, ini booking, lalu yang ini untuk kembali berarti kembali ke halaman sini, kalau enggak berarti kita maju lagi ke file berikutnya, ya ini confirm, kita ke file confirm. Jadi file confirm ini juga kurang lebih hanya UI-nya. Kita langsung, nah ini langsung lanjut. Ini kan ada diambil datanya yaitu nama, lapangan, tanggal, dan waktu. Nah ini ntar semuanya dari yang tiga yang tadi juga diatur di mainactivity.kt ini, .kotlin. Jadi data-datanya dikirim juga dari sininya. Jadi ada bisa diambil. Nah, ini namanya Anda, lapangannya tadi futsal tanggal 8 Mei, waktunya jam segini. Lalu di bawahnya juga ada home button. Nah, ini balik ke halaman awal. Nah, mungkin kurang lebih segitu saja untuk demo dari PPT dan juga codingan proyek aplikasi yang sudah kami berdua buat. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.